Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Dr. Mas Putra, spesialis urologi konsultan. Pada siang ini saya ada tugas untuk membawakan materi tentang urologi onkologi dasar. Jadi kuliah ini merupakan bagian dari mata kuliah urologi onkologi, di mana di dalamnya akan kita bahas mengenai kanker ginjal, kanker saluran kemih bagian atas, kanker tabung kemih, kanker prostat, kanker testis, dan kanker beras. Mata kuliah ini dapat diambil oleh peserta didik program pendidikan dokter spesialis onkologi semester 7. Tujuan dari mata kuliah adalah dengan menjalani mata kuliah ini peserta didik diharapkan akan mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dasar dalam menangani kasus onkologi urologi. Peserta didik juga mampu merencanakan dan mengevaluasi kasus onkologi urologi. Yang terakhir adalah peserta didik mampu melakukan edukasi dan konseling kasus onkologi urologi. Metode pemberian mata kuliah adalah kuliah tatap muka, diskusi kasus, dan interaksi pada grup diskusi. Dan saat ini kita tahap di kuliah tatap muka. Nanti akan selanjutnya akan disertai dengan diskusi kasus dan interaksi pada grup diskusi. Anda bisa akses sumber pelajaran di EL Guideline, prostat cancer, kemudian bladder cancer juga ada di situ, testicular cancer, bladder cancer, prostat cancer juga. Kemudian pada penanganan kanker prostat yang dikeluarkan oleh IAUI edisi revisi 2022. Kemudian pedoman tata laksana kanker ginjal edisi kedua yang tahun 2019, dan sumber lain dari beberapa jurnal dan publikasi yang indeks fokus yang relevan. Untuk asesmen dan evaluasi akhir itu nanti kalian akan menjalani ujian tulis multiple choice, MCQ, kemudian ada ujian kasus CX. Menginjak ke sebagai introduction, urologi genital tumor itu terdiri dari beberapa malignant kidney tumor, kemudian upper tract urothelial carcinoma, bladder cancer, testicular cancer, kemudian prostate cancer, dan renal cancer. Untuk malignant kidney tumor itu ada dua yang kita bahas, yaitu tentang renal cell carcinoma dan Wilms tumor. Sedangkan upper tract urothelial carcinoma itu ada sedangkan testicular cancer itu ada dua, yaitu seminoma testis dan keratoma testis. Bagaimana kita menegakkan sebuah diagnosis dari pasien dengan suatu keganasan? Tentu seperti dengan penyakit yang lain, history taking, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan radiologi. Untuk history taking, jadi anamnesa biasanya pasien datang dengan keluhan utama adalah adanya suatu gejala massa, baik itu yang terlihat di luar ataupun teraba. Kemudian contohnya yang terlihat jelas misalnya si appendix itu terlihat ada massa, gejala yang tidak terlihat hanya efek massanya mungkin dari renal cell carcinoma. Kemudian keluhan yang lain adalah adanya perdarahan hematuri, jadi kecil berdarah baik itu secara makros maupun mikroskopis. Kemudian nyeri ini bisa terkait karena adanya sumbatan, bisa juga kompresi dari massa ke organ sekitarnya, atau suatu proses metastase ke tulang yang menimbulkan nyeri, nyerinya yang sangat hebat. Kemudian gejala yang lain adalah karena blood potensi, jadi urinary retention yang terkait dengan adanya bekuan darah, ataupun juga bisa karena obstruksi, misalnya prostat ya. Sedangkan yang blood potensi ini biasanya dikaitkan dengan ada bekuan darah yang diakibatkan oleh keganasan di body ataupun di upper tract, misalnya di ginjal ya. Kemudian adanya ulkus, contohnya adalah appendix, atau gejala yang lain adalah keluhannya misalnya adanya paraparesis, kelumpuhan dari organ ekstremitas inferior, dan gejala ludas yang terkait dengan sistemik, karena anemianya, kemudian nutrisi yang kurang, dan nyeri yang sangat hebat, yang itu tidak bisa menyebabkan kelemahan tubuh juga. Nah, pemeriksaan fisik yang pertama adalah kita harus melihat performance status dengan Karnofsky score. Ya. Karnofsky score adalah suatu skor yang dimulai dari angka 0 sampai 100, dimana kalau 100 itu adalah sehat walafiat seperti kalian semua, angka 0 adalah kalau meninggal ya. Kemudian vitalsanya, tensi nadi, temperaturnya bagaimana, terus semua dievaluasi. Kemudian pemeriksaan neck to examination dari tubuh kepala sampai tubuh kaki harus dievaluasi dari sisi anterior maupun posteriornya. Kemudian lokal status kita evaluasi daerah bank, daerah inguinal, dan talia eksternal, dan yang terakhir adalah melakukan digital rectal examination atau colok beduk ya.
Untuk pemeriksaan penunjang laboratorium itu kita bisa melakukan pemeriksaan complete blood count (HDL) ya, kita lihat bagaimana apakah sudah ada komplikasi atau tidak, kemudian apakah ada leukopenia, ada trombositnya bagaimana, trombositopenia atau trombositosis, juga bisa HB-nya tadi terjadi eritrositosis juga bisa terjadi. Kemudian fungsi ginjal, apakah sudah ada fungsi ginjal atau belum? Fungsi ginjalnya untuk melihat apakah ada komplikasi terkait dengan gangguan fungsi ginjalnya, juga untuk menentukan pemeriksaan penunjang tambahan terkait dengan imaging yang dimana kita butuh kontras tadinya ya. Kemudian liver function test juga dievaluasi untuk menentukan apakah kemungkinan adanya metabolisme liver apakah belum ya. Kemudian analisa untuk melihat apakah ada darah di urinnya atau tidak ya. Kemudian tumor marker, ada beberapa tumor marker yang bisa kita periksakan dari darah maupun dari urin ya, yang terkait dengan gagasan di traktus itu uriner ya. Kemudian yang terakhir adalah patologi anatomi tentunya. Ini adalah gold standarnya untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit ya, bisa dengan psikologi urin ya, untuk keganasan di urin, atau yang terakhir adalah histopia sendiri ya. Setelah kita tahu dari lakukan biopsi prostat, biopsi dari appendix, nanti akan ketahuan histopianya apa ya. Nah, imaging yang kita kerjakan diantaranya adalah dengan ultrasonografi. Kita akan bisa mengevaluasi kondisi ginjal, tractus urinarius, bilirubin, ya. Kemudian testis juga kita bisa evaluasi testisnya, kemudian prostat juga kita bisa evaluasi. Kemudian chest X-ray untuk menentukan ada gambaran meta atau tidak, penyebaran ke paru-paru atau tidak. Kemudian bone survey atau bone scan atau bone scintigraphy, atau kalau misalnya di fasilitas yang tidak ada pemeriksaan penunjang bone scan, kita bisa melakukan dengan MRI untuk tulangnya. Jadi pemeriksaan whole spine ya, cervical sampai dengan sacrum ya. Kemudian pemeriksaan abdominal CT scan dan abdominal MRI atau pelvis ya. Jadi abdominal CT dan pelvis juga abdominal serta pelvis MRI ya. Sekarang kita bahas satu persatu pemanggilan itu. Untuk history tekniknya jelas ada triasnya. Yang pertama adalah adanya blackness, kemudian adanya hematuri, kemudian adanya nyeri pinggang. Tiga gejala utama ini yang paling sering muncul pada tumor ginjal pada orang dewasa. Jadi tumor ginjal yang sudah pada anak-anak dan pada dewasa. Pada anak-anak juga gambarannya juga bersama blackness, hematuri, dan nyeri pinggang. Kemudian gejala yang lain adalah penurunan berat badan. Makanya perlu sekali Anda tanyakan pada saat menyusun anamnesa, adakah penurunan berat badan, itu jangan lupa untuk ditanyakan. Kemudian kehilangan nafsu makan, nafsu makannya juga harus ditanyakan. Apakah menurun atau tidak ya. Kemudian riwayatnya, faktor risiko yang terkait faktor risiko yaitu rokok salah satunya, pekerjaannya apa harus ditanyakan ya. Apakah terpapar dengan bahan kimia atau tidak. Kemudian riwayat keluarga itu harus ditanyakan ya. Kemudian nyeri tulang yang terkait dengan gangguan metastase juga harus ditanyakan ya. Kemudian napasnya bagaimana, apakah sesak napas atau tidak. Ini untuk menentukan juga mungkin sudah ada gangguan metastase paru-paru. Kemudian waktu dari keluhan muncul sampai ditegakkan diagnosa itu juga penting sekali. Jadi ini akan menentukan prognosis dari pasien juga ya. Nah, pemeriksaan fisik ini diantaranya tadi yang saya sebutkan adanya prognosis score, kemudian vital sign. Gambarannya adalah sering sekali disertai dengan hipertensi. Sekitar 60% dari tumor ginjal pada dewasa itu disertai dengan hipertensi. Demam itu juga bisa muncul ya, terkait proses inflamasi yang luas ya. Kemudian dari pemeriksaan head-to-toe examination adanya gambaran anemia yang kurang lebih sekitar 30% kasus. Kemudian ada gambaran juga varicocele ya. Kenapa bisa terjadi varicocele yang mendadak? Ini karena terkait dengan adanya kemungkinan ada suatu trombosis di vena renalis ya. Dimana seperti yang diketahui bahwa vena spermatica interna itu adalah berkeluarannya ke vena renalis. Jadi kalau ada suatu trombosis di vena renalis, maka potensi terjadinya varicocele semakin tinggi. Kemudian lokal status ya, untuk melihat bagaimana mobilitas dari tumor itu sendiri. Apakah masih mobile, aksesnya bagaimana ya, diskuskah atau masanya keras, pada keras, dan fix itu akan menentukan operabilitas dari si tumor itu bisa diangkat atau tidak. Nah, pemeriksaan laboratorium
yang perlu ditekankan di sini adalah ada pemeriksaan selain yang biasa pemeriksaan laboratorium penyakit keganasan, itu ada sendiri juga untuk tumor ginjal, yaitu kalsium, di mana 20% dari keganasan ginjal itu terjadi hiperkalsiemia. Ya. Bisa dilakukan pemeriksaan complete blood count, kemudian renal function test, liver function test, urinase dan ablution tadi untuk melakukan evaluasi periodnya. Nah, yang ini adalah suatu kondisi paraneoplastik sindrom, yaitu kondisi di mana adanya gejala-gejala dari sindrom, yaitu kumpulan gejala dan tanda pada tumor ginjal. Ya, kurang lebih sekitar 10-40% dari tumor ginjal itu ada gambaran paraneoplastik sindrom. Apa gejalanya? Diantaranya adalah ini. Jadi adanya anoreksi, demam, kemudian berat badan yang turun, ada hipertensi, neuromiopati, hiperkalsemia, adanya eritrositosis, jadi kadar HP-nya akan sangat meningkat, lebih sampai 20, ya. Atau gambarannya gambaran fungsi liver, tapi tidak terkait dengan adanya gambaran metastase. Jadi mungkin LRT-nya akan meningkat, tapi dari pemeriksaan USG atau imaging yang lain itu tidak ada gambaran meta. Ini adalah contoh dari gambaran dari USG dari renal sel karsinoma atau tumor ginjal, di mana ada gambaran massa solid, ya, yang besar, ya, dan mendesak ke organ sekitarnya. Ya. Kemudian juga ini adalah gambaran dari CT scan. Kita lihat di sini ada komponen logistiknya juga, ada di bawah ginjal. Ya. Yang ini nanti akan ketahuan stagingnya bagaimana. Ukuran ginjalnya, tumornya itu seberapa diameternya, itu akan menentukan stagingnya. Ya. Kemudian sedangkan ini adalah gambaran MRI dari tumor ginjal. Kenapa kalau MRI? Tadi kan CT scan dan kontras. Biasanya kalau pasien yang ada gangguan fungsi ginjal, maka kita tidak bisa kerjakan dengan kontras, maka kita bisa lakukan dengan MRI. Karena dengan MRI kita bisa dari pihak radiologi, ya, itu bisa dengan melakukan pemeriksaan yang mendekati dengan CT scan dengan kontras. Ya. Lebih tingkat akurasinya juga lumayan bagus. Ini adalah beberapa tumor ginjal. Jadi ya, tumor ginjal itu bisa jinak, bisa ganas. Yang jinak diantaranya ini adalah rematis, kemudian papillary adenoma, leukocytoma, kemudian amyloidoma, leiomyoma, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ganas itu adalah diantaranya adalah renal cell carcinoma, kemudian urothelial carcinoma, sarkoma, kemudian Bill's tumor bagi anak-anak, kemudian carcinoma tumor. Primitif juga ganas. Nah, renal cell carcinoma ini ada subtipenya. Ada 3 subtipe yang sering muncul. Yang pertama adalah clear cell carcinoma, kurang lebih 80-90%. Kemudian papillary cell carcinoma 10-15%. Kemudian bronko 1-5%. Selain juga ada beberapa subtipe yang lain. Nah, ini adalah stagingnya untuk tumor ginjal, di mana T yang diambil adalah staging dari TNM. Di mana T adalah untuk primary tumornya, sedangkan N adalah regional node-nya, dan M adalah untuk metastase jauh. Ya. Jadi kalau T di sini adalah T1, di mana tumor batasnya adalah 7 cm. Ya. Ada T1A dan T1B, ada bisa baca di situ. Kemudian T2 kalau tumornya lebih dari 7 cm. Ya. Kemudian sedangkan T2 ini dibagi menjadi T2A dan T2B. Ya. Batasnya adalah 10 cm. Jadi kalau lebih dari 10 cm, maka dia sudah T2B. T3 itu fase berada belum lewati. Ya. Sedangkan T4 itu kalau sudah melewati fase berapa, ya. Itu biasanya kalau sudah T4 ini sudah fix organnya, jadi menentukan radikal tumornya bisa diangkat atau tidak. Sedangkan N di sini menentukan apakah sudah ada pembesaran kelenjar getah bening regional atau tidak. Sedangkan N1 kalau ada pembesaran kelenjar getah bening. Ya. Sedangkan N1 berarti ada sudah ada penyebaran ke organ jauh, misalnya ke paru atau liver, ya. Nah, ini adalah gambaran metastase di organ paru, ya. Ada gambaran validation, ya, di kanan kiri, ya. Bahkan bisa gambarannya seperti miliar titik, jadi penuh gitu seluruh parunya. Ya. Nah, manajemennya bagaimana? Tergantung dari stadiumnya, ya. Kalau stadiumnya masih awal, kita masih bisa melakukan
radikal nephrectomy, ya, jadi tumornya sudah diangkat. Kalau memang tumornya sudah memenuhi ginjal ya, tetapi belum ada penyebaran ke organ jauh. Ya. Nephrectomy ini bisa dilakukan secara laparoskopi maupun dengan secara tindakan dan terbuka. Bisa dengan parsial nephrectomy kalau tumornya terbatas pada misalnya full bawah ataupun atas ginjal. Nanti untuk menentukan bisa tidaknya dilakukan parsial nephrectomy itu ada skor tersendiri ya. Kemudian bisa dilakukan radikal nephrectomy ataupun psikoreduktif nephrectomy. Kalau dulu namanya adalah paliatif nephrectomy, sekarang istilahnya lebih kita adalah psikoreduktif nephrectomy. Kemudian bisa ditambah dengan kombinasi dengan imunoterapi dan targeted terapi. Ya. Dulu masih dipakai radiasi eksternal dan kemoterapi, tapi sekarang arahnya adalah imunoterapi dan targeted terapi. Tentu dengan indikasi-indikasi yang khusus. Yang targeted terapi adalah untuk yang imunoterapi kalau sudah ada gangguan metastase, maka harus ada kombinasi dengan imunoterapi dan targeted terapi. Ini adalah salah satu contoh operasi dengan laparoskopi nephrectomy. Ya. Dengan gasannya pakpor, kita bisa mengangkat ginjalnya keluar, ya, dan akhirnya ke lubuk. Kita lihat perbedaannya antara operasi laparoskopi dan secara open dan laparoskopi ada radikal nephrectomy. Dari insisinya terlihat lebih luas ya kalau dengan laparoskopi, dengan open nephrectomy ya lebih luas posisinya. Sedangkan kalau dengan laparoskopi kita sebenarnya bisa lebih kecil dari ini ya. Ini adalah untuk mengeluarkan ginjalnya. Bahkan bisa tidak terlihat kalau pasiennya perempuan ya, kita bisa mengeluarkannya lewat vagina ya. Contohnya bisa dikeluarkan lewat vagina. Secara outcome pasti akan jauh lebih baik, lebih cepat recovery-nya. Pasien dengan laparoskopi ya, pasien bisa segera mobilisasi ya, apa nyerinya juga tingkat nyerinya juga tidak terlalu nyeri ya, tidak pasien bisa segera pulang ya. Menginjak ke cancer, histori tekniknya cross secondary, adanya painless, adanya intermittent. Ya, kenapa bisa terjadi painless? Karena memang letak tumornya itu adalah berada di daerah perifer yang jauh dari saraf, sehingga kalau ada nekrosis ya, ujung-ujung tumor itu kan selalu mengalami nekrosis karena pertumbuhan tumor itu lebih cepat dibandingkan dengan vaskularisasinya, sehingga ujung-ujung tumor itu akan mengalami nekrosis dan terlepas, dan akan terjadi hematuria. Dan intermittent karena ada fase daripada pembuluh darah, dimana kalau ada terbuka maka akan respon tubuh adalah vasokonstriksi sehingga akan berhenti perdarahan secara spontan. Kemudian histori tekniknya adalah adanya riwayat rokok, ya, pekerjaan yang terkait dengan bahan kimia. Kemudian histori dari familinya harus ada juga, dan parasit, adanya infeksi parasit ya, yang menyebabkan adanya inflamasi kronis di daerah beli. Contohnya adalah bilharziasis, ya, ataupun juga bisa karena batu. Ya. Kemudian misal fisik, contohnya adalah status ultrasound, kemudian H2 examination dan manual palpasi, digital rectal examination. Laboratorium yang bisa dikerjakan seperti penyakit yang lain tadi juga ambil bakal, renal function test, liver function test, histologi, kemudian ada tumor marker, yang lainnya adalah NLP22 yang bisa kita kerjakan di rumah sakit ini, dan sitokratik. Imagingnya adalah abdominal threshold, chest X-ray, CT scan, fluorescence cystoscopy. Ini adalah gambaran dari imagingnya. Ultrasound didapatkan adanya gambaran massa di daerah benih-benih. Kemudian dari CT scan kita lihat di sini ada gambaran massa ya, yang pada daerah sisi posterior lateral kiri. Dari imagingnya, dari cystoscopy kita ada beberapa alat ya. Ini dengan white light, kemudian dibandingkan dengan PDD ada perbedaan yang signifikan ya. Tumornya akan lebih terlihat dengan PDD ataupun NDI ya. Stagingnya adalah seperti ini dengan TNF ya. Jadi menentukan tumornya ini masih itu sebatas belum menembus otot ataukah sudah sampai otot ya. Dilihat dari T-nya ya. Jadi kalau tumornya masih terbatas di otot, itu stagingnya minimal T1 ya. Sedangkan kalau T2 itu sudah menembus ke otot ya. Nah itu yang superficial maupun yang dalam ototnya ya. Kemudian M-nya adalah regional lymph node, sedangkan M-nya adalah metastase jauh. Histopenia yang paling sering adalah transitional cell carcinoma, adenocarcinoma dan squamous cell carcinoma. Nah ini adalah manajemennya dilakukan TUR-DT, yaitu staging, yaitu transperineal resection of liver tumor,
Dengan endoskopi kita bisa mengambil masa tumornya seperti ini, ya, bersihkan, ya. Nanti akan ketahuan kedalaman dari tumor itu sampai ke otot atau tidak. Apabila sampai ke otot, artinya tumor ini sudah masuk invasi, maka tata laksana wajarnya adalah ditawarkan untuk dilakukan radikalistektomi, karena outcome-nya jauh lebih bagus dibandingkan dengan sekedar tubing saja. Jadi tubing itu bukan definitif treatment, jadi hanya untuk staging. Konsep itu harus dicangkan gitu. Ya. Kemudian kemoterapi. Ya, kemoterapi itu penting. Ya, karena tumor ini cukup sensitif ya terhadap kemoterapi yang kita bisa pakai gemcitabine dan cisplatin, dan juga radioterapi. Ya. Ada juga manajemennya dengan selain kalau pasien punya penolakan ya dalam radikalistektomi, maka ada pilihannya adalah dengan primordial terapi, yaitu berbeli, kemoterapi, dan radioterapi. Ini adalah radikalistektomi. Ya. Radikalistektomi kita bisa ambil kandungi, prostat, pada pria, ya, dan kelenjar vesikular spinalis beserta dengan kelenjar getah bening regionalnya, daerah iliaka dan sakral. Ya. Kemudian sedangkan pada wanita yang diambil adalah kandungi, kemudian uterus, ovarium, dan vagina sepertiga anterior. Ya. Itu diambil. Ya. Nah, bagaimana dengan urinnya? Maka urin nanti akan otomatis artinya beberapa teknik tergantung dari kondisi pasien itu. Ya. Ada beberapa pilihan, diantaranya adalah yang urin, bisa juga atau breaker ya, atau ortopedic neurolator bila pasiennya cukup educated, pasiennya tidak ada komorbid, ya, dan kondisi ginjalnya masih bagus, ya, tidak ada hidronephrosis misalnya, dan fungsi ginjal masih bagus. Tapi bila ada masalah harusnya upper track-nya mungkin atau ada masalah di GI tract-nya, maka kita bisa diberikan pilihan yaitu sekedar urinnya dikeluarkan dengan ureteroperitoneostomi. Sekarang menjadi kanker prostat. Ya. Stadium awal biasanya tanpa gejala, ya, simptomless, tapi seringkali juga menimbulkan gejala pada stadium yang lanjut yang terkait dengan metastasenya, ya, atau juga lokalnya di daerah prostatnya sendiri, ya, gejala Lutz, ya, atau hematospermi. Kemudian metastasenya terkait dengan parestesi, kelemahan anggota ekstremitas bawah, kemudian nyeri tulang, itu yang paling sering, ya. Kemudian pemeriksaan fisiknya yang paling khas untuk CA prostat itu adalah digital rectal examination. Jadi kalau bentuknya akan bisa ditentukan ini adalah suatu kemungkinan suatu keganasan di prostat. Itu artinya prostat yang keras, berbul-berbul, ya. Kemudian ada suatu keganasan dari prostat. Itulah kenapa seringkali CA prostat itu datangnya telat, ya, karena secara fisik tidak terlihat karena harus dilakukan rekonstruksi, ya, atau gejalanya juga tidak terlalu khas, ya. Ini adalah pemeriksaan colok dulu untuk mengetahui adakah besaran dari prostat dan besarannya itu jinak atau ganas, ya, ada nodul atau tidak. Ya. Pemeriksaan laboratorium yang khas dari CA prostat itu adalah PSA, itu prostat spesifik antigen, ya, yang diambil dari darah, ya, yang akan menentukan ada peningkatan dari PSA atau tidak. Ya. Ini nanti akan menentukan kemungkinan terjadi metastase tulang atau belum. Ya. Kemudian imagingnya adalah transrectal ultrasonography untuk bisa dilakukan biopsi prostat ataupun juga biopsinya lewat transperineal. Kemudian abdominal ultrasound, chest X-ray, bone survey. Ya. Apabila pasien ini akan direncanakan untuk dilakukan radikal prostatectomy, maka dilakukan MRI multiparametrik. Ya. Ini adalah gambaran bone survey-nya dari gambaran metastase di tulang. Stagingnya dilakukan dengan secara TNF. Nah, ini adalah yang sekarang lagi ini, yaitu ada kastrasi resisten prostat cancer. Di mana dulu terapi dari CA prostat dilakukan kastrasi dengan harapan bahwa agar testosteron itu akan turun sehingga kadarnya kurang dari 50 nanogram per desiliter. Nah, ada saatnya di mana terjadinya CAPC, yaitu kondisi kastrasi level itu tidak tercapai, tetapi terjadi peningkatan PSA yang signifikan. Ya. Dalam 1 minggu meningkat lebih dari 50% peningkatannya, ya. Atau meningkat lebih dari 2 nanogram. Ya. Kemudian adanya progresivitas dari metastasenya. Maka kita bisa mengatakan bahwa pasien itu dalam kondisi kastrasi resisten prostat. Terapinya bagaimana? Untuk stadium awal kita bisa lakukan radikal prostatectomy. Ya. Prostatnya diambil beserta dengan kelenjar vesikular spinalis dan kelenjar getah bening. Lanjutkan dengan apabila pasien ini masih sudah terjadi metastase, sudah penyebaran metastase, maka diberikan hormonal terapi ataupun lanjut dengan kemoterapi dan radioterapi. Dan ada lagi sekarang yang lagi ini adalah
dengan imunoterapi. Ya. Nanti kita akan bahas sendiri tentang prostat lebih detail. Sedangkan yang terakhir kita akan bahas tentang CR teknis, yaitu sebenarnya keganasan di kulit ya, sebenarnya CR teknis itu cuma letaknya ada di genitalia eksternal pria. Ya. Gambarannya adalah adanya lesi, durasi, ataupun ulkus yang sofistik, pertumbuhannya dan progresif, sampai nyeri dan adanya discharge dan bau, ya. Dan bahkan bisa menjadi perdarahan. Ada riwayat sirkumsisi misalnya yang salah, bisa juga terjadi. Kemudian seksual history juga harus tanyakan bagaimana seksual history dari pasien ini. Kemudian secara epidemiologi kebanyakan adalah perokok dan ada riwayat terinfeksi HPV. Ya. Human papilloma virus. Misal isinya yang khas adalah di daerah inguinal itu akan teraba gejolak ya, terkait dengan besaran gejolak penting di daerah inguinal. Kemudian di lokal state-nya adalah adanya masalah di daerah penis. Ini kita lihat di sini adalah gambaran masalah tumornya di daerah penis. Ya. Di daerah inguinalnya ini kita lihat juga ada seperti buka ya, mungkin ada satu kelenjar di daerah inguinal. Pemeriksaannya adalah kalau yang menemukan kasus seperti ini, maka kita bisa lakukan biopsi dulu untuk menemukan ini jenis patologinya apa. Ya. Baru setelah ada hasil PA, kemudian dilanjutkan dengan CT scan, ya, MRI pelvis, lalu kita melakukan operasi definitif. Ya. Ini adalah stagingnya, itu TNF, ya, nanti kita bisa baca lagi, lebih detail lagi. Ya. Kemudian manajemennya adalah ini, ya, dilakukan excisional surgery, ya, baik itu parsial penektomi, total penektomi ataupun biopsy, tergantung kondisi dari tumornya. Kalau misalnya tumornya ada di distal, kita batasnya lebih dari 2 cm kita bisa lakukan parsial penektomi. Tapi kalau tidak mungkin maka harus dilakukan total penektomi ataupun biopsy sampai di skrotumnya mungkin. Ya. Dilanjutkan dengan inguinal lymph node dissection. Ini adalah satu paket dulu. Kemudian ada pilihan yang lain adalah dengan memberikan chemoterapi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kesempatannya dokter, izin untuk bertanya, apakah kita melakukan deteksi ini PSA pada seorang laki-laki? Ya. Terima kasih atas pertanyaan Dr. Bias. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi PSA deteksi dini itu penting ya, apalagi kalau memang ada riwayat secara genetik ada faktor keturunan di dalam silsilah keluarganya, maka disarankan untuk dilakukan pemeriksaan PSA. Jadi tidak harus dengan, misalnya keluarganya tidak harus dengan keganasan prostat ya, tapi kalau ada silsilah dalam keluarganya CA, maka disarankan untuk dilakukan screening. Ya. Misalnya kalau ada pria ya PSA, kalau pada wanita si mama paling sering ya, atau si cervix itu harus rutin dijalankan. Nah kapan? Ini yang penting sekali ya. Kalau pasien ini sudah usia 40 tahun ke atas itu sudah disarankan untuk dilakukan pemeriksaan screening PSA ini. Oke, bisa saya jawab. Ada satu lagi? Oke, silakan. Izin bertanya dokter, kira-kira apakah indikasi citologi pada kasus kanker kulit? Oke. Pointed? Oh, oke. Benar, benar cancer. Ya. Siapa namanya? Revia. Baik, Revia. Jadi citologi urin itu untuk jadi gini. Gejala dari CA-BURI adalah hematuri. Ya. Adanya hematuri itu kan belum tentu karena suatu keganasan. Hematuri itu bisa disebabkan karena apa? Bisa karena proses infeksi, bisa karena batu, ya. Kemudian trauma itu juga bisa. Ya, untuk menyingkirkan infeksi itu semua bisa dilakukan dengan citologi. Nah, jadi citologi urin itu diambil pasien itu harus melakukan aktivitas fisik dulu. Ya. Tujuannya apa? Untuk menangkap sel yang terlepas. Namanya citologi, yang diambil dilihat adalah selnya, bukan jaringan. Kalau jaringan itu adalah patologi, histologi, ya, jenis anatomi. Kalau psikologi hanya selnya saja yang terlepas pada saat dia melakukan aktivitas fisik. Jadi campur dengan urin, dan itu yang ditangkap dengan pemeriksaan citologi. Nanti akan dilihat di situ apakah ada sel ganas ataukah tidak di urinnya. Dengan mikroskop misalnya 100 kali. Ya. Untuk menentukan juga kalau misalnya ada sel ganasnya di situ, maka kemungkinan suatu keganasan. Setelah itu, terima kasih atas perhatiannya dari PPDS As yang good ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau lebihnya saya ucapkan maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.